lintas utara dimanapun Anda berada. Saat ini adalah hari pertama Lintas Utara Podcast hadir memberi warna jurnalistik di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentu dengan produk jurnalistik yang sesuai etika jurnalistik. Salam sehat. Ada sehat-sehat ini, Bu? Amin, puji Tuhan. Ada sehat-sehat ya? Ya. Selamat Natal, Bu, untuk Ya. kita semua. Ya. Jadi hari ini, Bu, kita akan berbincang-bincang terkait kapasitas Ibu sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kurang lebih 1 semester atau 2 triwulan Ibu memimpin Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat merindukan dan ingin tahu. Mungkin ada masyarakat yang belum tahu tugas pokok dan fungsi seorang pejabat bupati itu seperti apa sebenarnya. Kurang lebih 1 semester atau 2 triwulan Ibu melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Nah, seperti yang tertuang dalam Permendagri nomor 1 2018 pasal 9 ayat 2, Ibu setiap triwulan itu menyampaikan laporan ke Kemendagri sebagai pertanggungjawaban. Nah, masyarakat ingin tahu, ini adalah indikator capaian dan kinerja Ibu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pejabat bupati. Masyarakat ingin tahu apa-apa saja yang sudah Ibu lakukan selama di Kabupaten Sangihe. Kami lebih fokus ke pelayanan dasar yang pertama, Bu. Nah, ketika kami melihat laporan Ibu per 2 triwulan, ada capaian cukup signifikan di laporan Ibu, khususnya pada triwulan kedua. Dari sisi pelayanan dasar, kesehatan, penurunan stunting. Apa kiat Ibu sebenarnya sehingga ini bisa tercapai bersama, Ibu, khususnya pelayanan dasar itu? Apa yang Ibu lakukan sebenarnya sehingga ada capaian begitu signifikan, khususnya di pelayanan dasar? Baik, selamat pagi untuk semua pemirsa Lintas Utara Podcast yang mendengarkan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Belum terlambat mungkin saya menyampaikan selamat Natal untuk umat Kristiani yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang saat ini mungkin turut mendengarkan, mengikuti Lintas Utara Podcast pada hari ini. Dan syukur karena ternyata Lintas Utara Podcast ini yang pertama kali yang dilaksanakan. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan seperti yang sudah ditanyakan tadi, memang saya sejak tanggal 22 Mei tahun 2022 dipercayakan oleh baik dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Bapak Gubernur, Bapak Oli Benur Kame, dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando mempercayakan saya untuk menjadi pejabat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan tentunya sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai saat ini berarti sudah 1 semester atau 2 triwulan. Dan memang kami sebagai pejabat bupati yang ada sekarang ini, dari sekian banyak, ada kurang lebih yang tahap awal ini ada hampir 50-an, kemudian yang kedua juga ada sampai 105 ya. Jadi kami ini sebagai pejabat bupati ini diberikan tanggung jawab berbeda dengan bupati-bupati yang definitif, karena kami hanya sebagai pejabat. Jadi di sini saya merangkap 2 jabatan. Jadi selain saya masih tetap menjadi Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara, kemudian juga sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan tentunya tugas saya ini cukup berat. Pertama karena wilayah lautan ini yang saya harus kerjakan. Sementara ya kalau mau dilihat, saya ini kan lahir dari Minahasa. Cuman suami memang betul-betul asli orang kepulauan, yaitu dari Pulau Bebalam ya. Iya, jadi untuk itu tentunya agak sedikit berat
wilayah yang harus saya kerjakan karena saya biasa di daratan, Menyelesaikan sementara darat. sekarang saya harus menghadapi wilayah kepulauan. Tapi itu menjadi tantangan buat saya, dan untuk itu saya juga bekerja selama menjadi pejabat selama 2-3 bulan ini tentunya cukup menyenangkan karena ini menjadi tantangan buat saya, wilayah kepulauan, dan untuk itu semua kegiatan saya tentunya saya kerjakan dengan enjoy ya. Jadi tidak merupakan ini persoalan yang besar bagi saya ya. Jadi saya nikmati ya. Dan untuk permasalahan atau kegiatan yang saya laksanakan selama 2-3 bulan ini, karena memang kami sebagai pejabat ini dinilai setiap triwulan. Setiap 1 triwulan kami ada penilaian dan mempresentasikan. Jadi seperti ujian ya, seperti ujian. Mempresentasikan hal-hal apa yang sudah kami laksanakan. Dan ini memang sudah masuk 2 triwulan ya. Jadi perkembangan triwulan pertama dan kedua tentunya saat ini dinilai oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Pak Irjen dari Kementerian Dalam Negeri yang menilai secara langsung. Jadi selain kami mempresentasikan, juga ada penilaian mengenai pendataan. Jadi karena kami mempresentasikan tentunya sudah harus didukung dengan data. Jadi tidak hanya secara presentasi, tapi juga datanya juga harus jelas. Dan memang syukur selama saya memimpin triwulan 1, sejak triwulan 1 dan triwulan 2 ini, tentunya kerjasama yang baik yang sudah diperlihatkan oleh para pejabat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya juga tentunya memberikan apresiasi karena dukungan juga dari para pejabat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya yang sangat membantu saya, sehingga perbedaan dari sebelum saya masuk di triwulan 1, kemudian masuk triwulan 1 dan sampai di triwulan 2 ini, tentunya ada perkembangan yang cukup baik ya. Jadi ada peningkatan. Saya lihat dari hasil ya, dari hasil kinerja saya. Jadi dari penilaian juga dari Irjen Kementerian Dalam Negeri, kami termasuk di urutan kelima ya. Jadi puji Tuhan karena memang ada dari 28 skor ya itu. Jadi ada yang terbaik, cukup, dan juga yang kurang. Nah, dari sekian banyak ini kabupaten kota yang menjadi pejabat ada hampir 20 ya Pak As yang masuk di kurang ya. Nah, kami syukur tidak masuk di kurang ya. Kami di atas di masuk 5 besar dan hanya beda 1 dengan yang terbaik ya. Beda 1 angka. Mereka 25, orang 24 ya Pak As. Jadi puji Tuhan. Nah, 1 nilai ini yang akan orang kejar supaya orang bisa masuk di yang paling terbaik. Karena yang terbaik itu hanya ada 5 ya, 5 kabupaten selain pejabat gubernur. Jadi puji Tuhan karena penilaian juga ada dari sisi dari 3 aspek ya. Jadi aspek pemerintahan, kemudian aspek pembangunan, dan aspek kemasyarakatan. Nah, dari sisi aspek pemerintahan, jadi yang paling harus kita prioritaskan ini memang yang menyangkut kegiatan standar pelayanan minimal. Nah, ini yang menjadi fokus untuk beberapa bidang, termasuk di sana bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan, juga bidang sosial juga masuk dengan infrastruktur, PU juga ada di sana, kemudian ya untuk pelayanan publik ya juga menjadi perhatian, dan untuk kemasyarakatan ya. Jadi di sini untuk beberapa kegiatan yang menyangkut bidang kesehatan tentunya menjadi perhatian yang penting juga, karena bagaimana kita mau tingkatkan kehidupan kita terus kalau tidak sehat kan? Jadi yang intinya sehat dan pendidikan juga. Jadi kita juga harus sama-sama untuk mengembangkan bagaimana kemajuan ke depan untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi kesehatan, dari bidang kesehatan memang ada beberapa sarana prasarana
Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan yang memang menjadi perhatian dari pemerintah pusat, itu pertama penanganan COVID, ya. Jadi vaksinasi itu menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Kemudian penanganan stunting. Ini penanganan stunting juga menjadi fokus perhatian. Dan juga pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena ke depan juga kami menginginkan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk ikut serta di dalam penilaian kabupaten sehat. Nah, untuk stop buang air besar sembarangan ini lagi juga menjadi perhatian. Tapi syukur karena dari triwulan 1 sampai sekarang ini triwulan 2 untuk stop buang air besar sembarangan itu sudah dideklarasikan, hampir semua kecamatan sudah hampir 100%. Jadi sudah di angka 93% kalau tidak salah. Jadi hampir semua sudah terdeklarasi. Dan memang di setiap pertemuan pada waktu deklarasi stop buang air besar sembarangan, saya selalu menyampaikan kepada camat atau juga ke kepala desa, jangan sampai hanya cuma dideklarasi. Jadi harus tetap terus ditindaklanjuti, tetap diperhatikan supaya semua masyarakat ini tidak lagi membuang air besar sembarangan. Itu dari sisi kesehatan, Bu. Untuk sisi pendidikan ya. Kemudian masih ada juga yang untuk kesehatan, yang untuk stunting, ya. Karena dari awal kasus stunting ada 300-an kasus. Jalannya waktu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang difokuskan dan penanganan langsung kepada anak-anak yang stunting, intervensinya turun di triwulan kedua, 60 kasus sudah selesai ditangani, jadi sudah turun sampai di angka 200-an. Ya, jadi dari 5 sekian persen sudah turun 4%. Jadi puji Tuhan sudah ada perkembangan. Dan untuk penanganan COVID-19, vaksinasi memang kawan juga masih perlu kerja keras, ya. Karena vaksin yang pertama baru di angka 83% sekian, dan untuk vaksin yang kedua baru di angka 55%, dan untuk booster vaksin yang ketiga masih 15, sekian persen, ya. Jadi memang masih perlu kerja keras untuk penanganan COVID ini, terutama vaksin, ya. Mudah-mudahan juga kami akan fokus. Jadi untuk para ASN, THL juga semua sudah harus tervaksinasi ketiga, yaitu booster. Ya. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang masih penasaran selama ini, apa sih yang dikerjakan oleh pejabat kita, pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe? Nah, saudara-saudara sekalian, masyarakat Sangihe telah mendengar sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh seorang wanita tangguh ini untuk bagaimana Kabupaten Sangihe ini semakin baik ke depan. Dari pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan terus digenjot. Nah, ada hasil yang cukup signifikan dan ini diakui oleh Kemendagri, kita ada di peringkat 5 terbaik. Ya, untuk 5 terbaik untuk kabupaten di seluruh Indonesia yang ada pejabatnya. Jadi ini sesuatu yang menggembirakan. Tentu tugas kita masyarakat mendoakan beliau, mendukung beliau dalam segala tugas dan tanggung jawab yang begitu berat ini. Jadi luar biasa, Bu, apa yang telah dicapai selama kurang lebih 1 semester ini, 2 triwulan. Nah, itu tadi dari sisi kesehatan, Bu. Dari sisi pendidikan juga saya lihat di laporan itu, saya sudah membaca semua bahwa ada juga peningkatan. Nah, orang berdoa, masyarakat doakan di tahun depan untuk penilaian tahun 2002 indeks pembangunan manusia kita semakin meningkat. Dan itu salah satu ukuran, salah satu daerah berhasil dalam hal pembangunan, terutama masalah SDM-nya. Itu catatan-catatan yang ada di 2022. Selain itu, Bu, yang dikerjakan secara apa yang dilaporkan, saya melihat Ibu itu turun naik kantor kementerian kemana-mana, Bu. Nah, tentu ini di luar apa yang telah dilakukan secara normatif melalui apa yang di postur APBD kita selama tahun 2022 ini. Tetapi saya lihat Ibu begitu rajin mengunjungi kementerian. Ibu ngapain sih, Bu, ke sana? Susah-susah. Ibu lebih baik kan di sini saja tidur, istirahat. Kalau ada istirahat kan, saya kira dia hari libur. Oke, baik.
Jadi tentunya pekerjaan kita ini bukan hanya di meja, di kantor, di ruangan. Jadi saya pun berada di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, jarang berada di kantor. Karena lebih sering saya berkunjung ke masyarakat, ke lapangan ya. Dan untuk itu juga karena saya sudah melihat masih banyak yang perlu kita kerjakan ya. Sementara kan keuangan kita, APBD kita daerah ini kan minim, fiskal kita kan masih rendah ya. Jadi tentunya harus ada usaha ya. Jangan kita hanya tinggal diam di kabupaten ya. Jadi kita harus berusaha. Jadi selain kita koordinasikan hal-hal apa yang harus kita bangun, harus kita angkat untuk kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, juga tentunya harus ke kementerian. Jadi harus pintar-pintar untuk melobi ya. Nah, syukur juga untuk tahun depan ya, dan juga tahun 2024. Pertama, untuk Kementerian Perhubungan, untuk wilayah pelabuhan Tahuna. Jadi kita untuk penganggaran 2023 kurang lebih 40 miliar. Iya, ada anggaran untuk pengembangan pelabuhan Tahuna. Kurang lebih itu. Kurang lebih 40 miliar. Kemudian perpustakaan kan, ya. Perpustakaan itu juga ya pembangunan gedung perpustakaan di kabupaten ya cukup besar juga ya, anggarannya. Kemudian yang dari Kementerian Kesehatan. Nah, kami nanti akan ada anggaran juga untuk pembangunan yang saya usulkan untuk pembangunan rumah sakit Pratama di wilayah selatan. Karena saat ini kan rumah sakit ada di tengah-tengah kota dan ada di wilayah utara. Nah, dengan topografi keadaan daerah kita ini yang terdiri dari pulau-pulau, banyak pulau-pulau terluar. Nah, wilayah selatan tentunya sangat butuh untuk rumah sakit. Bayangkan dari pulau datang ke daratan dengan topografi keadaan daerah kita yang naik turun gunung. Daerah selatan dan Toareng kan, ya, kan cukup jauh. Butuh akses itu. Butuh akses karena banyak kali ini kasus-kasus kematian akibat tidak tertangani dengan cepat. Jadi kasus emergensi dari pulau datang ke daratan terus lanjut ke rumah sakit. Nah, kebanyakan di perjalanan game over. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kasus-kasus kematian dari wilayah-wilayah terluar. Dan memang pada waktu saya presentasi di pusat, mereka sangat senang karena kami ini wilayah perbatasan dan masuk 3T. Daerah tertinggal, terluar, terpencil. Jadi memang betul-betul kami sangat butuh untuk penanganan kesehatan. Jadi di bidang kesehatan mereka sangat mengiyakan dan sudah diiyakan juga untuk anggaran yang cukup besar. Kemarin bisa sampai di 200M. Mereka sudah siapkan karena untuk pembangunan rumah sakit pertama dengan lengkap dengan semua peralatan dan juga untuk peningkatan Nah, tentunya ini kita harus bersyukur semua. Karena semua tentunya bukan karena kekuatan dan kehebatan saya, tapi itu semua karena bimbingan penyertaan Tuhan, kan? Dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat. Jadi ini Bu sekaligus menjawab sebenarnya. Saya sengaja tanyakan ini menjawab sebagian pertanyaan masyarakat. Ini ibu pejabat jarang sekali ditampak. Nah, kan begitu di masyarakat. Karena kemana ini orang ibu ini pejabat. Jadi masyarakat mendengar langsung ini apa yang disampaikan ibu, pertanyaan masyarakat. Kemana ibu pejabat jarang di Sangihe. Jadi kalau ibu jarang di Sangihe itu untuk Sangihe juga. Kalau ibu berpikir untuk ibu, tentu ibu lebih pilih istirahat atau gimana Bu kan? Setiap kali saya tugas luar ada laporan. Jadi kegiatan di provinsi. Nah, ini yang tidak tersampaikan ke masyarakat. Jadi lewat podcast Lintas Utara ini masyarakat agak paradigma bisa terbuka dan bisa menilai secara objektif. Ternyata orang ibu kemana-kemana ini yang dilakukan. Beban beliau di pundak cukup berat untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seorang perempuan juga. Jadi, namun ternyata kalau biasanya kita melihat ibu ini halus-halus, pelan-pelan, ternyata perempuan tangguh. Ternyata perempuan tangguh. Tetapi karakter seorang ibu tetap nampak, penyayang namun disiplin dan tegas. Begitu, Bu. Jadi itu catatan-catatan yang ada di 2022. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari masyarakat, mungkin
apa yang ibu kerjakan dan sementara dikerjakan, ada yang tentu sudah berhasil dan ada yang sementara diperjuangkan, Bu. Iya. Ada ini mungkin ibu sudah pernah menyampaikan ini, pernah diberitakan oleh beberapa media termasuk di Lintas Utara terkait penerangan lampu, Bu. Ada 6.000 titik kalau tidak salah lampu. Nah, ini mungkin kan sementara proses atau apa, ibu dijelaskan dulu ke masyarakat ini terkait penerangan itu, Bu. Memang pada waktu bulan Juni ya Juni, Ya. saya belum terlalu lama di Iya, sini. baru 1 bulan Iya, itu. memang ada undangan ya di Jakarta ini untuk mendapatkan program kegiatan bantuan lewat kegiatan yang diupayakan oleh Bapak Presiden. Ini Bapak Presiden Jokowi itu Nusantara Bersinar. Dan Kabupaten Kepulauan Sangihe pada waktu itu mendapatkan 5.000 titik, ya, 5.000 titik untuk lampu solar cell. Nah, tapi pada waktu itu mereka menyampaikan nanti akan di-launching secara langsung oleh Bapak Presiden secara nasional. Sampai saat ini saya belum juga diundang kapan untuk launching itu. Jadi mungkin karena banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Presiden sampai saat ini belum terlaksana. Tapi saya tidak hanya diam saja. Saya langsung ketemu dengan pimpinan WIKA. Jadi WIKA itu yang menyediakan listrik solar cell. PLTS ini ya. Iya, PLTS. Kemarin pada waktu ada kegiatan dengan Universitas Unima sudah di provinsi ya. Mereka sudah kerjasama dengan PT WIKA. Nah, sekarang ini karena kemarin sudah diberikan waktu oleh Ibu Rektor Unima, jadi kami akan bekerja sama dengan Unima juga dengan PT WIKA. Dan saya menyampaikan ke Pak Direktur PT WIKA, yang mana kami di sini juga ada universitas. Jadi beliau sangat senang dan kita akan kerjasama dengan Polnustar. Jadi hal itu yang akan nanti kita bentukkan di parti ini antara pemerintah kabupaten, Polnustar dengan Unima. Nah, kemarin Ibu Rektor juga sudah memberikan waktu, mungkin di awal tahun kita akan melakukan MOU. Jadi antara pemerintah kabupaten, Polnustar dengan Unima. Nah, ini juga didukung oleh PT WIKA. Jadi ini progres yang sedang berjalan. Jadi masyarakat mohon bersabar karena ini adalah program nasional, bukan program pemerintah daerah. Ya kan? Jadi ini program nasional, kita tinggal menunggu realisasi itu dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah tugasnya hanya mengkoordinasikan ini dan selalu melihat apa yang menjadi progres. Namun ada langkah lain ternyata Ibu lakukan bekerja sama dengan PT WIKA dan Universitas Indonesia, Universitas Manado. Karena Unima sudah di-launching. Sudah. Dan saya ikut langsung hadir karena diundang. Nah, itu adalah catatan kita di tahun 2022, Bu. Jadi ada beberapa hal yang telah Ibu lakukan memang dan sementara dan sedang dilakukan. Dan kalau ada yang belum terrealisasi itu ya biasa-biasa dan progresnya tetap berjalan dan Ibu tetap menunggu aja. Bu, kita beralih ke 2023. 2003 ini diramalkan cukup berat, Bu. Jadi ramalan ekonomi, jadi itu diramalkan 2003 terancam kita resesi, Bu. Banyak kabupaten kota yang sudah mempersiapkan diri, terutama yang kota-kota jasa ya, Bu ya. Yang akan terdampak secara signifikan itu adalah kota jasa. Kita tidak masuk di situ. Kita adalah kota kabupaten yang punya penyangga pertanian tentunya yang karena tahun 98 sudah terbukti di mana-mana krisis misalnya itu aman karena hasil bumi dan sebagainya Tuhan berkenan dia bisa berhasil. Jadi ekonomi tetap stabil karena ada penyangga secara pertanian. Nah, bagaimana Bu untuk menghadapi 2023 pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan torang APBD tidak hanya di Sangihe, seluruh Indonesia APBD itu menurun. Provinsi saja saya lihat ada 700 miliar turunnya. Jadi kita dari 1 triliun ada di angka 800. Nah tentu dengan APBD yang minim ini menghadapi resesi
Berarti Ibu akan mempersiapkan postur APBD yang cukup kuat untuk menghadapi resesi di tahun 2023. Tetapi di luar itu ada program yang tentu dibutuhkan agak begitu jitu untuk menghadapi ini. Sekali lagi kita bukan kota jasa. Nah, apa yang Ibu sudah persiapkan dengan Ibu Kabinet, Ibu jajaran untuk menghadapi tahun 2023? Namun secara iman tentu kita berharap 2023 adalah tahun anugerah ya. Tetapi dengan adanya dari sisi ekonomi makro dan mikro tentu kita ada hitung-hitungan ya. Jadi apa yang Ibu sudah persiapkan biar masyarakat tahu, masyarakat walaupun tahun depan orang secara ekonomi ada ancaman resesi, sampai pemerintah daerah telah persiapan menghadapi tahun 2023. Oke, baik. Jadi memang prediksi untuk tahun 2023 ini masih dalam tanda kutip, kan kita semua berdoa supaya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi kalau terjadi kita telah siap. Kita tentunya harus siap. Jadi memang prediksi untuk tahun 2023 ini akan mengalami resesi. Ya, resesi ini bukan cuma hanya di kabupaten, ini seluruh dunia. Ya, jadi bukan juga nasional, ya seluruh dunia. Karena kemungkinan juga sampai selain resesi secara umum juga ada kemungkinan terjadi krisis pangan global. Nah ini yang harus kita awas, ya tandai. Jadi dengan adanya juga APBD, karena ini kebijakan pemerintah pusat, ya jadi bukan hanya di kabupaten, jadi terjadi penurunan semua untuk anggaran baik APBN ataupun juga APBD. Jadi banyak mengalami penurunan, ya khusus juga untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan memang tantangan cukup berat kita di tahun depan. Jadi selain APBD kita turun, kemudian juga kita pemerintah kabupaten menghadapi untuk pembayaran hutang lewat penganggaran PEN karena cukup besar dan itu sudah dipotong. Jadi dana transfer kita itu sudah terpotong. Jadi dengan bayar bunga ini mulai tahun depan ini sudah, ya itu 12,5 miliar itu bunga. Cukup banyak. Belum nanti tahun berikutnya untuk pembayaran pokok sudah di angka 33 miliar. Jadi hitungannya 45,5 miliar itu sudah terpotong. Jadi memang cukup banyak dan kita memang menghadapi tantangan yang cukup berat. Jadi dinamika juga yang ada nanti di pemerintahan. Jadi banyak dinas-dinas yang memang bukan dalam artian tidak prioritas, ya. Semua sebetulnya sama, ya. Tapi ada 5 bidang yang memang harus dikhususkan. Itu sesuai dengan petunjuk arahan dari pusat tentunya. Tapi yang dinas-dinas lain memang ada juga yang bisa terbantu karena selain kenaikan lewat dana desa, ya, kemudian juga untuk penanganan kasus-kasus stunting, ya. Jadi ada anggaran yang ditambahkan di sana juga dengan yang bidang yang betul-betul sesuai dengan standar pelayanan optimal. Jadi bidang kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur, baru untuk desa dan kelurahan. Jadi ini ada anggaran khususnya. Nah ini yang dinas-dinas yang lain tentunya bisa kolaborasi karena untuk anggaran dana desa kita justru saat ini meningkat. Ada meningkat 4%. Jadi bukan dalam artian yang dinas-dinas terkait lain yang anggarannya sudah memang betul-betul diperas, ya, jadi sangat minim, terus tidak akan bekerja lagi. Bukan seperti itu. Jadi mereka bisa bekerja kolaborasi dengan tentunya apakah dinas kesehatan, dinas pendidikan atau PMD, karena mereka mendapatkan anggaran yang cukup tinggi. Ada kenaikan justru dan sekarang petunjuk teknis penggunaan dana desa ini tentunya menyangkut juga bidang-bidang yang lain dan cukup banyak. Jadi itu juga bisa kolaborasi kerjasama dengan. Jadi itu dari sisi pemerintah daerah telah mempersiapkan betul untuk menghadapi krisis pangan global. Ya untuk tadi dari pemerintah daerah sekarang untuk menghadapi krisis pangan global tentu harus melibatkan masyarakat. Tentunya kami lebih fokus untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2023 ke pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi lewat penganggaran dana desa juga bisa. Kemudian ada kegiatan program yang penting.
karena saya melihat banyak juga kelompok-kelompok tani di sini yang memang harus kita angkat, ya. Jadi mereka harus kita perjuangkan supaya menggunakan lahan-lahan tidur yang ada di dimanfaatkan kabupaten. semua. Harus dimanfaatkan. Jadi ada program baru ya untuk sekaligus launching di sini lagi juga. Sekaligus sudah launching. Kemarin sudah kami launching lagi. Jadi hari ini bersyukur Mahia Mesua. Jadi program baru masyarakat. Kita mengajak. Mesua. Ini itu sudah di launching kemarin oleh Dinas Pertanian. Nah ini untuk mengajak masyarakat, mari orang bertanam, gunakan lahan-lahan tidur, gunakan lahan pekarangan untuk menanam kebutuhan dasar sehari-hari. Apakah itu rica, tanam rica, tomat, atau sayur-sayuran. Dan nanti difasilitasi oleh pemerintah menyiapkan benihnya dan pupuk. Juga selain pemerintah kabupaten, kami juga bekerja sama tentunya sinergitas dengan pemerintah provinsi. Dan saat ini juga sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, terbukti beberapa minggu yang kemarin mereka sudah datangkan bantuan. Jadi bantuan benih rica, tomat, kemudian sayur-sayuran dan juga pupuk ya. Kemudian ada juga bantuan untuk peternakan, ayam, bibit ayam. Dan juga ada B2 kemarin. Jadi, nah ini sinergitas yang terjadi baik dengan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sehingga ya karena kan juga Pak Ketua Dewan kan yang bisa memutuskan ini, jadi kan boleh bisa ada prioritas juga. Ketua Dewan berarti ada saudara. Karena daerah pemilihan juga akan nih Pak Ketua jadi Ketua sama dapil kita mendapatkan bantuan lebih sedikit dari kabupaten yang lain. Jadi memang ini menjadi luar biasa Bu, ini sinergitas ini. Kalau orang pengalaman kita lihat selama ini, bantuan dinas provinsi biasanya itu sabi Bu. Biasanya bibit sabi, tapi dengan adanya Ibu sekarang ya ada rica tadi. Ya, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Jadi luar biasa peningkatan. Dan ini juga tentunya pemerintah harus memfasilitasi para petani. Jadi jangan orang cuma suruh tanam, kemudian orang tidak memfasilitasi kalau panen. Kalau panen terus mereka mau jual di mana? Ya, jadi kita menyediakan lokasi di pasar untuk para petani ini bisa menjual. Karena selama ini saya lihat banyak kiriman dari Manado. Rica kirim dari Manado, tomat, sampai kangkung juga kemarin. Kokuru dari ubi. Nah itu. Sementara kalau itu minta kokuru Bu. Minta kokuru orang ini. Kokuru dari Manado. Kokuru ini kelapa. Kemangi. Oh Kemangi. Kemangi. Nah ini kan orang boleh bertanam di sini. Jadi kemarin juga Ibu sampaikan ke kelompok-kelompok tani supaya tingkatkan hasil produksi. Nanti kalau seandainya ada kekurangan pembeli, kalau ada panen, jadi para kelompok tani ini sampaikan ke Kepala Dinas Pertanian, kita bagi di semua perangkat daerah. Jadi semua dibagi berapa kilo, tapi bukan gratis, bayar. Supaya selesai panen mereka langsung habis terjual. Habis terjual. Nah kan mereka semangat untuk menanam. Jadi hal ini yang harus kita fasilitasi. Memang ini harus digenjot betul dan Ibu harus prototi, karena salah satu kelemahan pertanian kita itu masalah konsistensi. Ketika habis panen sudah masih ada doi, menikmati kan begitu. Padahal harus ketika selesai itu kan harus lagi. Iya betul. Kita sempat ngobrol orang dengan salah satu pemilik supermarket di sini. Pak Roni, kami bukan tidak mengambil hasil pertanian dari masyarakat di sini, cuma persoalan konsistensi. Jadi ketika permintaan ada, tidak ada di barang, karena orang sudah tidak bertanam. Jadi ini yang harus supaya selain menjaga memang krisis pangan global ke depan, tetapi dari sisi pendapatan per kapita ini bisa meningkat tiap tahun, karena memang fokus di situ. Jadi ya bersyukur kalau pemerintah di tahun depan akan mengikuti dan menggenjot dalam pemadaian lebih banyak. Jadi itu sahabat lintas utara dimanapun berada, untuk tahun 2023 ya doa kita bersama krisis ini tidak akan terjadi. Krisis pangan global maupun resesi secara dunia ini tidak terjadi. Namun kalau hal buruk ini terjadi,
pemerintah daerah bersama masyarakat Kabupaten Sangihe telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi itu, dan tentu butuh dukungan kita untuk menghadapi bersama. Ya, dukungan masyarakat dalam bentuk apa? Mensukseskan tadi program yang telah diluncurkan oleh pejabat Bupati Sangihe, Mahi Emesuang, dan itu untuk kita, untuk kekuatan ekonomi kita sebagai penyangga ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk menghadapi resesi. Jadi itu bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Dr. Rini Tamuntuan Silangen Tamuntuan. Cukup luar biasa, saya kira ini memberi harapan bagi kita masyarakat, dan terutama memberi pencerahan yang selama ini bertanya-tanya apa yang ibu lakukan dan kemana ibu selama ini, kenapa ibu tidak berada di tempat sering. Nah, ini sudah terjawab hari ini. Ternyata ibu ini kemana-kemana ini untuk orang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk orang yang ada di 150 di perbatasannya. Luar biasa perjuangan seorang wanita ini. Untuk ibu kita akan mengakhiri ini. Saya ingin mengakhiri, ingin mendengar untuk dari ibu satu kata untuk Sangihe dalam bahasa daerah. Iya, jadi apa ibu satu kata untuk Sangihe dalam bahasa daerah? Sangihe Marun Semangat. Luar biasa. Sangihe hebat, Sangihe Marun Semangat. Kita berdoa, kita tetap marun semangat menghadapi tahun baru, meninggalkan tahun yang lama. Tuhan telah menuntun kita setahun. Orang percaya tahun 2003 adalah tahun anugerah untuk kita semua, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tuhan menolong kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Marung Semaha. Marung Semaha. Somai kai kahag.